Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Gus Mahfud Tegen Tekane Gendeng Tulusayu Wagir Malang, Pusat Rehabilitasi Mental Spiritual, Penanganan Pasien Jiwa, Gangguan Jin dan Pecandu Narkoba, Klinik Alternatif Herbal Kun Fayakun. Kali ini saya akan mencoba menanggapi yang lagi viral, lagi rame diperbincangkan di dunia maya, yaitu perseteruan antara Gus Samsudin Jadab Blitar dengan pesulap merah Saudara Marcel. Kali ini saya akan menanggapi apa yang terjadi antara keduanya, dan saya mencoba untuk mengambil jalan tengah atau edukasi sesuai dengan profesi saya. Saya tidak bermaksud menghakimi Saudara Marcel maupun Gus Samsudin Jadab yang ada di Blitar. Ini saya ada di ruangan pasien. Kebetulan hari ini banyak pasien jiwa saya yang baru masuk dan saya rawat. Ini coba perhatikan, ini juga baru masuk pasien ini. Ini sangat parah, dan perhatikan di sini juga sudah saya siapkan pintu berlapis. Atapnya juga kita tambah supaya tidak lepas. Di luar sana juga banyak pasien-pasien baru. Dan sekarang saya mencoba memberikan pemahaman kepada para netizen bagaimana menyikapi perseteruan antara Gus Samsudin dan saudara pesulap merah, yaitu saudara Marcel. Di sini saya punya pasien ini. Ini adalah mantan caleg gagal. Perhatikan ini pemirsa. Ini adalah mantan caleg gagal yang saya rawat. Ini pasien paling sulit, maka di sini kita tutup. Ini kita tutup ya, kita beri pengaman. Dan saya punya metode bagaimana cara saya memberikan makan atau menu makanan atau herbal kepada beliaunya dengan cara seperti ini pemirsa. Perhatikan ini yang sudah saya siapkan. Nah, ini adalah koper yang sudah saya modif. Saya tulis di sini, perhatikan, agar tidak didengar oleh beliaunya. Nah, ini adalah metode saya untuk merayu beliau supaya mau minum herbal. Ini herbalnya sudah saya siapkan. Ini herbalnya. Ini. Maka nanti saya akan menyampaikan bahwa beliaunya sudah mendapatkan dana hibah ini untuk pelantikan di Jakarta nanti. Untuk pelantikan di Jakarta, supaya dia mau minum herbal, mau menikmati menu makanannya ini. Nah, ini menu makannya, kalau nggak saya dia nggak mau makan, karena kita harus pakai ini. Coba kita buktikan sekarang. Saya masuk, saya akan menyampaikan ini tanpa membawa ini, karena beliaunya walaupun saya ini ngomong itu nggak connect, nggak nyambung. Harus saya langsung tangani, terjun di depannya. Perhatikan, saya akan membawa herbal ini untuk diminum. Beliaunya pasti nggak mau. Coba kita buktikan. Tuang. Nah, padahal herbal ini tujuannya untuk membuat saraf-sarafnya kembali connect, memorinya kembali tajam, dan rasa halusinasinya hilang karena dia terobsesi untuk menjadi seorang anggota dewan. Coba kita perhatikan. Saya berikan ini herbalnya. Pak, minum herbal. Minum. Dia enggak mau. Dia enggak bisa connect dan enggak bisa nyambung. Dia cuma lihat, dia enggak mau. Baik pemirsa, sekarang akan saya coba menggunakan cara baru. Dengan cara saya siapkan ini. Ini di dalamnya ini bukan uang sungguhan. Ini uang mainan. Walaupun saya ngomong begini, dia nggak nyambung. Dia nggak bisa mengerti apa yang saya omongkan. Kecuali saya masuk ke ruangan itu membawa ini, baru terjadi koneksi dengan saya. Perhatikan, sekarang saya buka kerangkengnya. Saya buka dulu pemirsa. Saya akan masuk membawa ini. Perhatikan baik-baik. Sama membawa herbal ini. Perhatikan ucapan saya. Dan nanti apa reaksinya.
supaya dengan minum herbal ini rutin, beliaunya cepat sembuh, cepat normal, dan sehat kembali. Maka perlu ada sugesti dari saya bahwa beliau tidak gagal. Beliau masih nunggu waktu untuk dilantik menjadi anggota dewan. Mari kita buktikan. Saya bawa kopernya. Biar kamera maju, biar jelas. Pak, ini dari pemerintah. Ini ada dana hibah untuk pelantikan sampean di Jakarta hari Senin ya. Sekarang minum herbal ya. Ya, hari Senin nanti dilantik, bawa ke Jakarta. Ini uangnya dibuka untuk biaya di sana, beli jas baru. Sekarang herbalnya diminum biar bisa pelantikan. Nanti uangnya dibuka. Perhatikan pemirsa dengan baik. Ya, diminum dulu. Nah, dihabiskan. Biar sembuh. Nah, ini uangnya ya. Ini uangnya besok Senin dibawa ke Jakarta ya. Dihabiskan dulu. Dihabiskan dulu. Ya, sekarang ditunggu. Belajar ya. Belajar, nunggu uangnya saya buka ya Pak. Begitu pemirsa. Ini adalah contoh. Ini nanti mulai belajar membaca. Sudah, belajar dulu. Nunggu uang dibuka ya. Baik pemirsa, dengan demikian pasien saya bisa mengkonsumsi herbal dan juga menikmati hidangan-hidangan yang saya sajikan dengan senang karena ada sugesti bahwa beliaunya mau dilantik. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin Jadab seperti halnya yang saya lakukan terhadap pasien jiwa. Gus Samsudin bermaksud memberikan sugesti kepada pasiennya dengan benda-benda itu. Karena si pasien ini yakin bahwa dirinya kena penyakit non-medis. Biasanya orang-orang tua itu, kalau sudah diberi sesuatu yang membuat beliaunya tenang, setelah mendapatkan pengobatan dari Gus Samsudin, dengan metode seperti saya ini, yang jelas ini memang bukan uang. Ini bukan uang asli, di dalamnya juga kertas. Ini mainan untuk orang yang waras. Tapi bagi mereka, bagi beliau yang sakit, bagi beliau yang halu, terobsesi, ini menjadi obat. Ini memang ada dua sisi. Kalau di luar, orang-orang waras ini mengatakan saya gila. Menyembuhkan orang gila pakai metode seperti ini. Tapi saya harus mengikuti pola pikir pasien saya. Bagaimana pola pikir pasien saya, apa yang dibayangkan pasien saya, apa yang dicita-citakan pasien saya, maka saya harus mengikuti pemirsa. Sehingga saya membuat seperti ini. Nah, dengan begitu herbal bisa dikonsumsi beliau. Itu setiap hari rutin. Setiap hari. Nah, begitu pula dengan Saudara Marcel. Mungkin Saudara Marcel juga benar. Seharusnya metode-metode itu harus ada deskripsi di bawahnya. Bahwa ini hanya mensugesti pasien agar si pasien yakin bahwa serangan-serangan sihir buhul-buhul itu keluar dan tidak ditampilkan di YouTube. Metode-metode yang saya berikan seperti ini karena orang gila, saya berani menampilkan di YouTube. Kenapa? Fakta, real. Orang gila, dia yakin kalau ini uang. Dia yakin kalau ini miliatan. Dia yakin kalau ini bisa untuk nanti pelantikan di Jakarta. Bla bla bla. Nah, tapi kalau orang waras, ini akan terjadi kontroversi. Jadi Saudara Marcel atau pesulap merah itu juga benar. Jangan membodohi masyarakat. Sampaikan apa adanya. Ketika terjadi seperti keris petir atau keluar api, itu seharusnya tidak dipublikasikan di YouTube, hanya khusus untuk mensugesti pasien di dalam ruangan khusus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menetralisir berita yang lagi viral hari ini antara Gus Samsudin Jadab dan pesulap merah. Perlu saya garis bawahi, saya tidak
menilai kedua-duanya salah, tapi saya hanya memberikan masukan. Mungkin maksud Gus Samsudin Jadab seperti yang saya lakukan tadi, untuk menggiring pasien, untuk mensugesti pasien supaya ada semangat hidup, ada keyakinan bahwa penyakit yang dia derita atau yang di dalam tubuhnya sudah keluar. Seperti yang saya lakukan terhadap pasien jiwa saya yang dia gagal menjadi seorang anggota dewan. Begitu pula dengan Dik Marcel, juga benar. Sama-sama benar. Kalau memang itu benar-benar pengobatan, real, ya syukurlah, alhamdulillah. Tapi metode-metode ini yang berbau sulap-sulap ini seharusnya tidak ditampilkan di YouTube, ataupun paling tidak ada deskripsi, ada keterangan di bawahnya. Itu pemirsa, dan nanti akan saya buktikan lagi bagaimana saya mensugesti pasien saya dari anggota TNI. Setiap mau memberikan makan, saya harus memberikan laporan terlebih dahulu. Saya harus memberikan tulisan, ada menu, catering kodim, dan sebagainya. Saya harus berbaris. Nah, kalau saya dilihat orang yang normal, sepertinya saya yang gila. Tapi karena beliaunya, pensiunan TNI ini sakit, beliau masih merasa dirinya masih anggota TNI, sehingga harus saya perlakukan seperti halnya anggota TNI aktif. Dengan cara begitu, beliau bisa menerima saya. Beliau bisa menerima saran saya, beliau mau makan, beliau mau minum herbal, dan lain sebagainya. Juga ada Pak Guru, ada guru di sini. Kalau pagi saya harus upacara, saya harus hormat bendera, saya harus mendengarkan beliau menyampaikan pesan-pesan. Setelah itu saya masuk ke ruangannya, memberikan herbal, memberikan buku. Saya bilang bahwa beliau masih dibutuhkan di sekolah. Maka beliau mengikuti saya. Pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada, sedikit tadi yang bisa saya sampaikan menanggapi maraknya perseteruan antara Gus Samsudin Jadab dari Blitar dan Saudara Marcel, pesulap merah dari Jakarta. Mungkin dua-duanya sama-sama benar. Namanya kita juga harus mengklarifikasi. Tujuan Gus Samsudin mungkin benar, cara Gus Samsudin beda. Tapi yang dipermasalahkan di sini, khawatirnya di sini jatuh penipuan atau pembodohan publik. Karena itu, mari kita akhiri perseteruan ini. Mungkin apa yang dilakukan Gus Samsudin tidak beda dengan saya, hanya mensugesti pasien dan tidak lebih dari itu. Yang dilakukan Saudara Marcel juga benar. Jangan lakukan itu di dunia YouTube, karena dikhawatirkan orang-orang semakin yakin bahwa itu kebenaran, bahwa itu nyata, real, sehingga mereka jauh-jauh datang, ternyata di situ bukan asli. Begitu pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masukan dari saya ini bisa bermanfaat buat kedua-duanya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau ada ucapan saya yang kurang sopan santun. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak ada tujuan apapun kecuali memberikan masukan kepada kedua saudara kita yang hari ini berseteru. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pusat Rehabilitasi Mental Spiritual Penanganan Pasien Jiwa Gangguan Jin dan Pecandu Narkoba, Klinik Alternatif Herbal Kun Fayakun Tegen Tekani Gendeng Tulus Sayu Wagir Malang, saya Mahfud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sana.